pol 9 mau ngejelasin tentang pertempuran Ambarawa. Tapi sebelum itu kan ada pepatah tuh yang bilang, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita mau kenalan terlebih dahulu nih. Kenalin, nama aku Risna. Nama aku Putri. Nama aku Rosi. Nama aku Kosari. Oke, jadi kita langsung masuk aja ya tentang pembahasan gimana sih pertempuran Ambarawa itu. Nah, jadi di sini aku bakal ngejelasin awal mula pertempuran Ambarawa. Tapi sebelumnya kalian udah pernah dengar belum tentang pertempuran Ambarawa itu? Pasti pernah dong ya. Nah, jadi pertempuran ini terjadi pada tanggal 20 Oktober sampai dengan 15 Desember tahun 1945 di Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Nah, awal mula pertempuran ini dimulai saat pasukan Sekutu dan Nica mulai mempersenjatai tawanan-tawanan perang di Ambarawa dan Magelang. Waduh, kira-kira buat apa ya? Dan gimana tanggapan masyarakat Indonesia di sana? Nah, masyarakat Indonesia pun marah dan suasana makin runyam karena Sekutu mulai melucuti senjata tentara Indonesia. Nah, jadi gini, di sini saya akan memberitahu latar belakang peristiwa pertempuran Ambarawa dimulai dari terjadinya insiden di Magelang pada tanggal 20 Oktober 1945. Nah, Brigadir Artileri dari Divisi India ke-23 atau militer Inggris mendarat di Semarang yang dipimpin oleh Brigadir Bethel. Bethel diperkenalkan untuk mengurus pelucutan pasukan Jepang. Pertempuran ini sempat berhenti karena kedatangan Presiden Soekarno dan Brigadir Bethel di Magelang. Mereka pun mengadakan perundingan atau sebuah perjanjian untuk melakukan gencatan senjata terhadap tentara Inggris. Melalui perundingan ini tercapailah sebuah kesepakatan. Tapi sayang banget nih, pihak Inggris mengingkari perjanjian tersebut. Kesempatan dan kelemahan tersebut dipakai untuk... Nah, pertempuran Ambarawa pun pecah pada tanggal 20 November 1945. Terus berlanjut hingga pada tanggal 22 November 1945, pasukan Inggris pun mengebom kampung-kampung di sekitar kota Ambarawa. Tega banget ya, tapi pasukan TKR nggak akan tinggal diam dong. Nah, pasukan TKR bersama pasukan pemuda lainnya terus tetap berusaha mempertahankan kota Ambarawa dari serangan musuh. Syukurnya hal itu dapat membuat pasukan musuh merasa terkepung. Namun, pasukan Sekutu terus berusaha menerobos dan hal ini membuat pasukan TKR terpaksa memilih untuk mundur untuk mengurangi jumlah korban jiwa. Sayang banget ya, tapi kabar baik dari hal itu adalah pasukan musuh dapat tertahan di desa di dekat kota Ambarawa. Kemudian pertempuran pun terus berlanjut hingga pada tanggal 26 November 1945 datang kabar buruk dari pasukan TKR. Waduh, apa ya kabar buruknya? Nah, jadi kabar buruknya itu adalah Letkol Isdiman, pemimpin hebat kita, terluka parah dan harus gugur di saat itu. Nah, karena gugurnya Letkol Isdiman, Kolonel Sudirman pun ditunjuk untuk menggantikan dan memimpin pertempuran. Dan syukurnya semenjak pergantian pemimpin itu, situasi menjadi berbanding terbalik, yang dimana itu menguntungkan pasukan TKR dan musuh pun berhasil dipukul mundur pada tanggal 5 Desember 1945. Oke guys, pada 11 Desember 1945, Kolonel Sudirman mengadakan perundingan dengan mengumpulkan para komandan sektor. Berdasarkan dari laporan para komandan sektor, Kolonel Sudirman menyimpulkan bahwa posisi musuh sudah terjepit, maka perlu dilancarkan serangan terakhir. Pada 12 Desember 1945, pasukan TKR bergerak menuju target masing-masing. Dalam kurun waktu 1,5 jam, mereka sudah berhasil mengepung kedudukan musuh dalam kota Ambarawa. Dikepung selama 4 hari 4 malam. Pasukan Inggris yang sudah merasa terdesak berusaha untuk memutus pertempuran. Pada 15 Desember 1945, pasukan Inggris meninggalkan kota Ambarawa dan mundur ke Semarang. Ya, jadi itu aja. Nah, itu tadi guys pertempuran yang terjadi di Ambarawa. Menurut kalian gimana? Serem banget gak sih? Serem banget dong.
Nah, untungnya pertempuran itu tuh udah kejadian di masa lalu ya guys. Semoga sekarang tidak terulang lagi. Iya, semoga banget ya. Nah, jadi itu tadi cerita dari kita guys. Tunggu next vlog kita ya. Dadah. Bye-bye.